ceria di akhir pekan ini. Saya Kak Ros kembali menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Wah. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan tentunya juga sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Ada Ical Muhammad yang pertama yang mau kita tanya, ini kabar nikahnya dadakan ya. Ternyata udah cerai lagi. Nanti kita bahas. Kita ke pojokan dulu untuk bahas apa yang sedang ramai di luar sana yang menjadi perhatian publik. Baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ini dari yang ramai yang menjadi sorotan yang kita angkat hari ini adalah dari Aurelie Moermans. Jadi di bulan Oktober tahun 2025 kemarin itu Aurelie merilis sebuah buku ya, tulisan gitu yang bisa diakses gratis sebetulnya ya. Judulnya adalah Broken Strings. Kepingan Masa Muda yang Patah, memoir by Aurelie Moermans. Jadi isinya di sini adalah cerita begitu ya, cerita tentang seorang anak gitu, tentang seorang anak yang dari mulai lahirnya, keadaan orang tuanya waktu di luar negeri, kondisi ekonominya pada saat itu, terus habis itu sampai akhirnya pindah ke Indonesia. Dan yang kayaknya menjadi perhatian itu adalah bagaimana ketika anak ini yang ketika berusia 15 tahun itu didekati oleh seorang laki-laki berusia 30 tahun. Jadi dia bercerita bagaimana apa yang dia rasakan gitu sebagai anak umur 15 tahun, kayak dia merasa kayak apa istilahnya, di-grooming lah gitu, di-grooming gitu ya. Bagaimana pendekatannya sampai mengalami kekerasan secara ya ada paksaan di situ sampai akhirnya menikah di usia 18 tahun. Dan lain sebagainya. Namanya di situ itu nama laki-laki yang ada di cerita itu semuanya nama samaran, cuman pendek-pendek. Dan di laki-laki yang umur 30 tahun yang meng-grooming si anak perempuan ini itu diberi nama Bobby. Tapi karena ini ditulis oleh Aurelie Moermans, maka netizen langsung merujuk ke satu orang aktor juga namanya Robbie Tremotti yang dulu pernah dikabarkan pernah menikah dengan Aurelie Moermans di tahun 2011 gitu ya. Sehingga itu menimbulkan reaksi dari Robbie ini gitu. Ada tulisan postingannya Robbie, dia bilang gini ya. Untuk sebentar waktu kolom komentar memang saya batasi untuk meredam akun-akun buzzer yang bisa menghujat, tapi saya nggak bisa melakukan tindakan hukum. Dan di slide ketiga saya lampirkan dokumen asli yang sebenarnya dari 16 tahun yang lalu yang ada di Google. Dan sampai saat ini masih saya pegang untuk menjawab apabila ada tuduhan saya memalsukan dokumen penting. Terima kasih. Jadi apa? Aurelie itu sebelumnya juga sempat menulis bahwa dia membantah bahwa dia itu pernah menikah atau dia statusnya sebelum menikah yang sekarang ini adalah janda gitu ya. Dia bilang karena surat yang ada itu yang diposting nih ya, yang ada tulisan merahnya tuh atasnya ini, menurut dia ini tidak benar, ini dipalsukan, sehingga surat ini pun sudah dibatalkan oleh ya udah dibatalkan surat ini. Karena itu makanya Aurelie pada saat pernikahannya kemarin itu juga bisa menikah secara Katolik gitu. Kalau ini pernikahannya sah, ya tentunya dia tidak bisa lagi menikah kan, logikanya begitu. Jadi ini ya. Terus ini respon dari Aurelie, dia bilang begini. Itu kan surat yang aku ceritakan di bukuku ya, surat dengan logo merah muda yang dulu dia pajang dengan bangga di rumahnya. Baru tahu ternyata sampai sekarang masih dipajang katanya dia. Gitu gak sih? Gitu ya. Padahal gereja yang sama sudah mengeluarkan surat pembatalan. Aku upload di YouTube aku 6 tahun lalu karena doi bawa surat palsu itu ke media. Dalam Katolik pembatalan hanya bisa diberikan kalau dari awal memang tidak sah. Mereka juga mengeluarkan surat permintaan maaf dan memastikan aku boleh menikah secara Katolik. Ini dalam kasus hubungan di Aurelie dan Robbie itu memang sempat diwarnai ada dugaan KDRT, dugaan pemaksaan pekerja begitu ya. Jadi kondisi-kondisi yang tidak nyaman. Nah itu ketika membaca buku yang ditulis oleh Aurelie itu seolah-olah kita melihat seolah-olah apa yang dirasakan Aurelie gitu, yang usianya masih 15 tahun ya, di grooming, dia masih bingung, didekati oleh laki-laki usia 30 tahun, ada pemaksaan, diajak jadi pacarnya gitu. Jadi dia tuh yang kayak clueless, nggak bisa ngomong enggak, takut berbicara. Aduh kalau baca buku itu ya, ini kayaknya kalau menurut aku nih secara personal, secara pribadi, baca apa yang ditulis oleh Aurelie itu bagus sekali untuk terutama untuk gadis remaja putri gitu ya, yang usianya masih belasan. Karena itulah kira-kira yang dihadapi. Jadi kita nggak bisa menyalahkan respon korban ya, ketika menghadapi orang yang lebih tua gitu, yang
dengan kata-katanya, kalimat-kalimatnya, situasionalnya, apa yang dia lakukan gitu untuk menjadi pembelajaran. Supaya kalau ada tanda-tanda kayak gitu mendingan, kalau aku sih ya, mendingan lari aja deh gitu. Ya kalau baca dari buku itu ya, aku nggak tahu, aku tidak menyebut apakah laki-laki yang ditulis itu Robbie atau bukan. Tapi menurut aku buku itu bagus untuk dibaca. Cuman masalahnya kalau dari O'Reilly dia menyebut setelah buku itu rilis ada pihak-pihak yang ingin men-take down itu. Padahal buku itu di bawahnya itu ada banyak sekali testimoni ya, dia bilang gini. Ribuan review dan cerita-cerita orang ikut hilang waktu postingannya kehapus. Tapi dampak Broken Strings nggak ikut hilang. Buku ini adalah kisah nyata tentang aku. Sorry, ini adalah kisah nyata tentang aku. Tentang bagaimana aku di grooming waktu umur 15 tahun oleh seseorang yang usianya hampir 2 kali umur aku. Tentang manipulasi, kontrol, dan proses pelan-pelan belajar menyelamatkan diri sendiri. Ditulis tanpa romantisasi dari sudut pandang korban. Sudah dibaca puluhan ribu orang dan cerita yang sudah menyentuh banyak hati nggak bisa dihapus katanya gitu. Tapi ini buku penting dibaca oleh siapapun, termasuk juga orang tua ya, karena ketika kayaknya kalau aku baca nih ya, aku bisa kayak jadi melihat ini anak umur 15 tahun gitu ya. Gak bisa ngomong enggak terhadap orang yang usianya lebih dewasa, mungkin lebih berpengalaman. Kalau ngomong mungkin lebih susah dibantah karena di buku itu diceritakan seolah-olah jadi kayak kata-katanya itu membuat dia juga jadi insecure terhadap dirinya, merasa salah, apa iya begini, apa itu begitu. Aduh kayak sedih banget deh bacanya. Oke, tapi kita baca komentar netizen ya terkait dengan antara Robbie dan O'Reilly, karena kalau menurut O'Reilly kan dia nggak nyebut nama gitu, dia nggak nyebut nama kan dia tulisannya. Komentar netizen juga kita baca. Laporin aja kak, dibuktikan dengan surat pembatalan dari gerejanya, udah pasti kena itu doi. Semakin si om itu banyak omong, aku semakin paham polanya sesuai sama yang kakak ceritain di buku. Emang aslinya orangnya setakut itu, real sakit sih. Gitu. Yang berikutnya, ada yang repot klarifikasi tapi bukti terlampir burem, terus kolom komennya dikunci real. Beliau ini sepertinya nggak sadar ya, klarifikasi secara nggak langsung mengkonfirm semua yang ada di buku muka, katanya gitu. Iya, terkait itu, buku itu menurut aku bagus untuk dibaca, menurut aku. Untuk menjadi pembelajaran yang positif buat yang lainnya. Kita ke Ical Muhammad, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Ical Muhammad. Ical mah senyum-senyumnya gitu ya. Coba kita mau tanya dulu sama Ical. Ini mau langsung fit nikah siri, belum dong? Artikel dulu dia cerainya aja kita nggak tahu ya kan. Cerai, nikah lagi, cerai lagi, kita juga nggak tahu tuh tiga-tiganya. Ical, kamu kan nikahnya ke sini loh dulu sama siapa suamimu, istrimu namanya dulu? Davina. Davina kan ke sini. 2019 ya? Iya 2019 gitu kan. Terus 5 tahun kemudian nggak ada kabar, ternyata sudah bercerai. Februari. Sebenarnya udah lama sih. Sebenarnya kesepakatan cerai sudah lama. Tapi putusannya baru Februari 2025. Agustus 9, tanggal 9. Agustus 2025, bukan Februari 2025. Bukan, itu udah putusan cerainya. Bukan. Oh baru aku mau nanya, nikahnya lagi sama Feby kapan? Ini ada videonya. Ini ada videonya, coba kita lihat yang berikut. Bulan apa sih sebenarnya itu video itu terjadinya? Langsung ke situ Pak. Langsung, kita nggak pakai basa-basi ya. Agak serem ya. Gini, sebenarnya kita pengen melakukan jalan yang terbaik. Oke. Gitu. Kita melakukan, ibaratkan kita langkah kaki kanan dulu, baru kita kaki kiri. Jadi kita itu pernikahan siri agama dulu, baru nanti negara. Rencananya baru nanti gitu. negara. Jadi kaki kanan itu di 22 April, nah rencana di kaki kirinya itu ada di Januari tahun ini. Januari tahun ini. Apa yang terjadi kemudian? Udah nggak jodoh? Udah nggak jodoh. Oke. Siapa yang mengajukan talak? Pasti kamu ya. Tapi yang meminta pasti jatuhnya ke laki. Yang meminta perpisahan awalnya siapa? Kesepakatan berdua. Oke. Ini kalau dari video pernikahan itu ya, pernikahan siri yang kemudian beredar kan sempat kalian itu tidak ya istilahnya hanya mungkin orang-orang terdekat aja yang tahu. Tapi kalau kita undang Feby kan kemarin sempat kayak gitu kan. Apa yang diomongin di off cam? Oh, off cam. Jadi gini, lo salah. Nah, sampai lagi tuh. Maksudnya kan kayak kalau dari Feby sih dia tidak menjelaskan secara gamblang bahwa iya betul itu memang terjadi pernikahan di bulan April.
apakah memang kesepakatan dengan kamu bahwa itu tidak mau dipublish secara luas bahwa kalian sudah menikah waktu itu? Ya, yang tadi aku bilang, kita pengen melakukan semua ini daripada dosa. Gitu. Kita pengen melakukan kaki kanan dulu, habis itu nanti kita melakukan kaki kiri daripada dosa gitu kita pikir. Mau kalian berdua? Dua-duanya? Iya. Terus akhirnya kan video ini tersebar. Siapa yang nyebarin? Kesebar tuh sebenarnya story teman sih. Story teman. Kesebar, terus. Tapi kan kesebarnya masih bulan apa gitu ya? Agustus. Agustus ya? Kalau story teman kan harusnya. Bagus lah kalau kesebar. Harus. Kenapa kalau nggak kesebar? Temanmu siapa namanya itu yang nyebarin? Bukan kamu sendiri yang nyebarin? Bukan. Kan sebarnya baru Agustus ya. Setelah kalian lagi sibuk tiktokan bareng gitu-gitu kan? Iya, daripada nanti timbul fitnah kan. Jadi kita ini kan semua menghindari fitnah. Daripada nanti timbul fitnah, ya sudah lebih baik diperlihatkan kalau memang toh positif kan. Oke, jadi emang videonya memang kamu buka aja itu. Iya. Kamu yang buka, kamu yang buka videonya gitu ya. Tapi begitu dibuka terus tiba-tiba ada masalah. Ada masalah, rame. Oke. Rame terus yaudah. Masalahnya apa? Ini kalau kita lihat ya, ini setelah orang tahu kamu menikah tuh ada banyak komentar netizen lah. Masalahnya banyak sih cocok logi yang katanya udah 5 bulan lah inilah itulah ini kan banyak banget tuh. Iya. Tapi ya sudah, memang kalau penonton kan cuma bisa komentar. Komentar netizennya coba diantaranya ya setelah video itu tersebar kan ada macam-macam nih diantaranya gini, keluar kandang domba masuk kandang singa gitu. Kan aku nanya siapa domba siapa singa? Siapa domba sama singa? Keluar kandang domba masuk, dombanya siapa? Singanya siapa? Iya kan? Berarti kamu singa. Berikutnya kita lihat. Kasihan Feby-nya, semoga si Ical setia sama Feby. Semoga si Ical setia. Terus yang berikutnya ada lagi. Secepat itu ya mereka bisa melupakan pasangannya masing-masing dan menikah dengan pasangan yang baru. Katanya gitu. Ada lagi. Ada apa lagi? Nah, aura cowoknya nggak meyakinkan, masih mending Reva. Katanya gitu. Parah juga netizen. Kamu baru baca yang ini ya? Baru baca. Ini setelah video itu muncul ya, karena kan sebelumnya kan kalian nggak publish ya. Tapi kamu publish supaya tidak jadi fitnah. Tidak jadi fitnah. Tidak jadi Karena kan circle-nya sama ya, itu aja. Kalau aku kan social butterfly ya. Jadi kayak kadang masih memikirkan isu sosial, kadang masih ini. Makanya pikir yang terbaiknya apa ya? Akhirnya diskusi sama teman-teman. Kalau ya sudahlah, nggak ada salahnya juga. Iya. Jadi memang niatnya memang serius untuk pernikahan. Tapi kalau ada tudingan bahwa cepet banget ya si Ical sama Ical lah. Sebenarnya nggak cepat kok. Sebenarnya nggak cepat. Ada jeda 1 tahun. Ada Agustus sampai April. 1 tahun memang kita sudah sepakat pisah. Yang sama si Davina sudah sepakat pisah. Si pihak Feby pun sudah lama ya dia 2023. Iya. 2023. Jadi nggak cepat juga sih sebenarnya. Nggak cepat. Toh apa yang salah? Cepat sama lambat. Iya sih. Iya kan? Jadi waktu itu udah yakin sebetulnya sama Feby. Yakin. Oke. Nah sekarang masih menikah atau enggak? Ini ketawa lagi. Masih menikah atau enggak? Yang jelas masa idah lagi berjalan. Masa idah masih berjalan? Masih berjalan. Masa idah masih berjalan. Ini soalnya kalau kita lihat juga di pertanyaan netizen yang kamu jawabin itu juga kan menandakan, menyiratkan bahwa sedang ada masalah gitu ya. Ini salah satunya dia ada konten yang tudingan bahkan ke Feby bahwa Feby yang ketahuan selingkuh makanya dicerai sama Ical. Apakah betul seperti itu? Aduh, aku kayaknya nggak mau komentar ya hal-hal yang memang tidak aku ketahui. Tapi kamu menceraikan gara-gara ini bukan? Enggak. Bukan karena ini. Jadi tapi kalian udah sepakat untuk berpisah? Sepakat ya, dua-duanya? Kamu yang selingkuh? Nggak tahu. Kok nggak tahu jawabannya? Gimana sih? Tanyalah. Tanyalah. Tanyalah sama yang selingkuhin mungkin kalau selingkuh. Oh, kalau kamu sendiri melihat kenapa yang tadinya niat Januari akan meresmikan ini nggak jalan tuh apa sih problemnya? Karena memang ya aku sih pakai kata-kata yang aku pernah dengar karena memang udah nggak jodoh aja sih. Karena memang udah nggak jodoh aja. Karena kan dan kalau ada pertanyaan kenapa cepat, kenapa lama, menurut aku itu soal waktu sih, waktu. Jadi dan lebih better pada akhirnya kita menjalin silaturahmi yang baik, berkomunikasi yang baik, kita berteman baik, bersahabat baik daripada kita meneruskan tapi nanti malah jadi sering banyak berantemnya.
Oke, ini kalau kamu bilang enggak sih, kamu nggak tahu, nggak banyak komentar. Nah, kita baca ini deh, komentar netizen yang kamu jawabin gitu kan. Tenang, nggak akan diambil orang kok, abang udah milik Kak Feby, katanya gitu, milik orang lain, katanya gitu kan. Kamu yang nulis tuh, yang berikutnya ada lagi. Orang zaman sekarang kok kayaknya gampang sekali ya mempermainkan pernikahan. Kamu jawab, aku udah mempertahankan. Yang berikutnya, laki-laki emang gitu ya, mudah jatuh cinta dan mudah move on, beda sama perempuan masih banyak mikirnya. Ini jawaban kamu. Dia yang cepat punya pelampiasan, saya sibuk jalan-jalan, katanya gitu. Jadi Ya. kan kalau jadi menyiratkan kayaknya Feby yang minta cerai. Jadi sebenarnya mungkin mood aku lagi nggak baik-baik aja pada saat ini. Jadi setiap kali live selalu tanya, karena kan memang kita Tadinya sering live, sekarang udah live bareng, posting bareng, ini bareng. Yang harusnya tadinya kita main sosial media kan kita menikmatin ya. Kok jadi nggak nikmat ya main sosial media? Jadi kamu lagi emosi aja nih jawabnya. Ya, lagi emosi terus. Makanya langsung diskus sama teman-teman kan, diskus sama teman-teman, diskus sama keluarga. Enaknya gimana ya? Jadi Enaknya akhirnya, gimana ya ini? Enaknya gimana? Karena kalau kita kan apa sih kesibukan kita kalau selain syuting atau selain ada kegiatan pasti kita scroll Instagram. Jadi nggak nikmat tuh scroll Instagram. Jadi kita pengen live, kita keputusannya adalah kamu ingin mengumumkan juga. keputusannya daripada timbul fitnah sih menurut aku. Menurut aku daripada timbul fitnah gitu karena kehidupan terus berjalan ya. Kehidupan terus berjalan dengan sama-sama memegang nama baik masing-masing. Gitu. Jadi ya lebih baik kalau memang harus orang mengetahui ya daripada nanti timbul fitnah. Contoh nanti aku jalan nama yang lain timbul fitnah atau nanti siapa jalan nama yang lain timbul fitnah. Karena soalnya kan yang tadinya kamu sering bikin TikTok sama Feby, sekarang kamu bikin TikTok sama yang lain. Benar. Itu lagi syuting. Oh, lagi syuting ya. Si Jihan, itu lagi syuting lah itu. Itu lagi syuting. Bukan Baru tayang kemarin siang. bukan calon yang baru. Enggak lah. Bukan ya. Ntar jadi dia bikin buku kayak si Aureli. Ini kan diklarifikasi. Karena dia umurnya jauh banget loh. Dia berapa? Dia tuh 17 tahun, 16 tahun. Si Jihannya itu maksudnya. Ya, hati-hati. Enggak. Dia udah punya pacar juga itu. Jadi dia aku perlu tanya ya, biarkan kan tadi kan ada berita isu orang ketiga, Feby dicerai karena itu. Enggak. Ada masalah orang ketiga dalam perceraian? Enggak ada. Baik dari sisi kamu maupun dari sisi dia? Enggak ada ya. Hubungan kalian berdua nih, kalau kamu bilang kan maunya supaya silaturahmi tetap baik. Apakah dengan perpisahan ini hubungan silaturahminya sebenarnya masih baik? Atau ada ganjelan di hati? No. Ya ganjalan pastilah. Di mana-mana kan perpisahan itu pasti karena ada masalah. Kalau nggak ada masalah, mending nggak usah pisah. Cuman masih baik kok, masih baik. Kayak kemarin si kakak sakit masih ke sana, si Nona sakit di Bandung, nyuruh sahabat yang di Bandung buat ke rumah sakitnya karena waktu itu pas lagi di bandara mau berangkat umroh kan. Jadi masih baik. Masih baik. Kan kamu ada satu akun khusus katanya. Dia punya akun satu khusus ya? Akun kedua kamu gitu. Tadinya itu posting liburan sama anak-anak Feby juga. Padahal kan liburannya udah dari bulan November. Kamu baru posting di bulan Desember. Desember tanggal berapa itu? Tanggal 10. Iya, kenapa? Apa? Sedang terjadi apa gitu pada saat itu? Aku posting ini sebelahku ada dia. Aku posting ini sebelahku ada dia. Aku posting ya buat kenang-kenangan karena akun yang kedua ini karena akunku yang pertama sempat hilang kan. Berarti memang harus bikin cadangan nih gitu. Makanya bikinlah akun yang kedua. Bikin akun yang kedua. Jadi hanya ingin sekedar posting kenangan aja. Hanya pengen sekedar posting. Dan waktu aku postingnya sebelahku ada dia. Posting ya, nggak apa-apa posting aja. Hubungan masih baik-baik. Masih baik kok, masih baik. Jadi perpisahannya cepet banget dong itu sebenarnya. Ya. Baru banget. Cepet. Baru banget. Ada kemungkinan untuk rujuk? Ada kemungkinan untuk rujuk. Aku mau mengomentari kalau masa idahnya lagi berjalan. Jadi kalau pengertian masa idah itu kan kalau diurutin kan panjang ya. Jadi kamu belum bisa berkomentar. Gitu. Jadi belum bisa berkomentar ke depannya. Ya, belum komentar. Kecuali kalau masa idahnya sudah berjalan, bilang rujuk udah nggak bisa tuh. Ya. Terus habis gitu kamu sendiri nih kan, ini berarti udah 2 pernikahan yang kamu jalani. Ilmu apa yang kamu dapatkan gitu untuk relationship ke depannya? Yang bagian ini nih sedih nih. Jadi aku sangat sayang sama papa mamaku. Gitu. Dan mungkin aku people pleaser juga, tapi bukan people pleaser ke teman-teman, tapi people pleaser ke orang tua. Jangankan yang kedua, yang pertama sempat memikirkan kondisi mamah ya. Aduh, mamah gimana ini? Mamah gimana nih? Kepikiran gak ya ini gimana ya? Tapi alhamdulillah yang kedua ini, mamah mencoba ngasih pengertian ke mamah, justru malah yang menyarankan umroh itu mamah. Udah kamu umroh aja lah, kamu coba umroh, kan sempat ke Bali. Gara-gara nemu quotes
bawalah lu kamu ke Bali, maka Bali akan mengobatinya. Ke Bali deh. Pas ke Bali ternyata pas pulang ke Jakarta mama bilang, kamu umroh nih, aduin semua sama Allah. Kamu umroh, kamu pergi umroh sana. Tahun baru di umroh, kamu riset semua. Udah. Jadi justru malah membuat yang tegar. Kalau tadi pertanyaannya pelajaran apa yang didapat, ya sepertinya pelajaran hidup itu tidak tentang soal percintaan kan. Pelajaran hidup banyak lah, banyak. Oke, jadi intinya soal perkataan, soal perbuatan, soal rezeki, soal rizki, soal hubungan. Jadi ke depan kamu tidak akan terlalu fokus pada masalah percintaan? Enggak. Ke depan kayaknya kalau mama menyarankan sih, kamu harus fokus sama diri kamu sendiri mungkin setahun 2 tahun. Sebelum akhirnya berkomitmen dengan... Sebelum akhirnya berkomitmen lagi, nggak bisa secepat itu juga. Walaupun sebenarnya banyak banget teman yang udah Cal, gue kenalin nama ini, gue kenalin nama ini. Siapa tuh namanya? Lutfi Agisal ya? Haidar Lutfi itu pasti. Ya. Oke, kita mau ngundang nih yang family man yang kemarin baru pulang liburan dari Amerika. Ada Vincent Verha, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Saya sudah bersama dengan Vincent. Aduh, ini dia baru pulang, kamu katanya baru mendarat tadi malam ya? Baru, kemarin sore. Belum ngantuk kan? Belum. Kita mau tanya pengalaman liburan kamu ini kamu liburan sekeluarga ke Amerika nih baru pertama kali ini ya? Keluarga besar sama keluarga aku, keluarga intiku sama mamanya Jas sama abangnya Jas si Erik yang tinggal di sini. Okay. Kita berangkat semua ke Amerika, ketemu sama saudara-saudara dia di situ. Oh, widih. Jadi karena ada saudaranya Jessica di sana? Jadi Jas kan ada 3 kakak di sana. Terus kan sebenarnya was no planning sih, cuman karena udah 1 tahun semenjak Ayah, papa meninggal. Terus ini kan Christmas sama New Year's menjadi yang pertama yang setelah almarhum. Jadi udahlah kita berangkat ke Amerika. Seperti apa keseruannya gitu? Apalagi nih ada Hagia, ada videonya nggak tuh fotonya di mana? Fotonya coba kita lihat, dia main salju. Terus, nah ini adalah keluar negeri pertamanya Vincent setelah resmi menjadi warga negara Indonesia. Yeah. Susah nggak apply visanya? Atau ada administrasi apa yang istimewa nih liburan kali ini? Yang biasanya kan cuma e-visa, terus nunggu paling 2-3 jam jadi. Tapi kali ini ya ngikutin prosedur ngantri, interview. Kamu sendiri atau anak-anak yang lain juga harus bikin visa nih? Enggak, kalau anak-anak kan ada paspor dari Belanda. Kan ini Indonesia Belanda mereka. Oh, dua, oke. Jeddah udah punya visa Amerika? Enggak, dia juga apply juga, renew. Apply baru, renew juga. Terus katanya mesti vaksin juga rame-rame. Itu buat apa? Kita nggak vaksin. Oh, nggak ada Mungkin vaksin. baru ya, karena ada influenza apa gitu. Tapi kemarin nggak sih. Kemarin nggak? Ya. Oke. Terus dia main salju gimana? Lucu, seru. Si Don juga pertama kali salju, kalau El udah pernah. Seru pokoknya, mereka tuh kayak terpukau sama salju, kayak es, gulung-gulungan. Seru, was really nice. Ini pasti seru, dan ini kan bawa 3 anak liburan rame-rame gitu. Selain seru pasti ada dukanya ya? Ribetnya ada? Enggak juga sih, ya anak-anak paling. Ya El sama Don sih sebenarnya, biasa adik kakak. Tapi kalau yang lain no, enjoy. Oh, nggak kedinginan? Ada jaket. Oh, ada jaket. Pakai thermal. Kita akan ngobrol lagi setelah berikut ini, tetap di Rumpi No Secret.